Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali lagi kita bertemu dalam melanjutkan perkuliahan kita meskipun melalui daring. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi hikmahnya pertemuan kita pada sore hari ini. Insya Allah segala ikhtiar kita menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan taslim buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan dan role model buat kita semua dalam membangun peradaban yang lebih humanis. Baiklah, Nanda semua, pada kesempatan ini merupakan pertemuan yang ke-15. Berdasarkan informasi dari Ketua Rombel, ada 2 pemakalah yang siap tampil, dan silakan yang akan tampil nanti dipersiapkan, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa selesaikan di pertemuan yang ke-15 ini. Jadi settingnya kelompok yang pertama dan yang kedua sekalian dipresentasikan, nanti sekaligus dibuka sesi tanya jawab. Jadi siapa yang duluan silahkan di-share PowerPoint-nya di Zoom kita dan langsung dipresentasikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan dan serta teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas simpan rahmatnya lah sehingga kita dapat berkumpul untuk melakukan perkuliahan pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dialah Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baik, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Saudari Sarah Makfira dan saya sendiri Umi Istiqomah. Kita akan memaparkan hasil dari makalah kami, yaitu adalah lingkungan pendidikan Islam. Langsung saja saya persilahkan kepada Saudari Sarah Makfira untuk memaparkan hasil presentasinya. Tidak bisa. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, adapun materi yang pertama yaitu mengenai pengertian lingkungan pendidikan Islam. Jadi lingkungan pendidikan adalah suatu institusi atau kelembagaan di mana berlangsungnya proses pendidikan. Lingkungan pendidikan ini merupakan hal yang juga turut mempengaruhi proses pendidikan dalam mencapai tujuan yang optimal. Adapun menurut Zakia Derajat, dalam arti yang lebih luas, lingkungan ini dapat diartikan sesuatu yang mencakup iklim dan geografis, tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidikan, dan juga alam. Dalam hubungan manusia dengan lingkungannya akan membuka peluang masuknya pengaruh pendidikan. Sedangkan pendidikan itu sendiri berasal dari kata didik dengan diberi awalan pe dan akhiran an,
yang berarti proses pengubahan sikap dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan juga pelatihan. Sedangkan arti kata mendidik adalah memelihara dan memberikan latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pemikiran. Maka dapat dipahami bahwa lingkungan pendidikan Islam itu adalah suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik. Selanjutnya, fungsi lingkungan pendidikan Islam. Jadi, lingkungan pendidikan Islam itu sendiri berfungsi untuk menunjang terjadinya proses kegiatan belajar mengajar secara aman, tertib, juga berkelanjutan. Itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya macam-macam lingkungan pendidikan Islam. Lingkungan pendidikan Islam sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan, sebab lingkungan pendidikan memiliki pengaruh signifikan dalam proses pendidikan. Lingkungan itu berfungsi menunjang terjadinya proses pendidikan secara aman, nyaman, tertib, dan berkelanjutan. Maka, agar proses pembelajaran mengajar menjadi baik, dibutuhkan lingkungan pendidikan yang baik. Ada tiga macam dari lingkungan pendidikan Islam tersebut. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa keluarga merupakan bagian dari lembaga pendidikan informal. Selain itu, keluarga juga disebut sebagai satuan pendidikan luar sekolah. Dalam konteks pendidikan Islam, keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama, karena dalam keluarga inilah dasar-dasar kepribadian anak dibentuk. Baik dalam buruk perilaku anak di masa awal sangat ditentukan dari pola pendidikan di keluarga. Perilaku dan sikap baik yang merupakan bagian dari pendidikan akhlak dapat ditumbuhkan melalui pendidikan dalam keluarga. Pendidikan akhlak dalam lingkungan keluarga memiliki peran penting menumbuhkan kepribadian anak menjadi baik. Di sini orang tua dituntut untuk memberikan keteladanan kepada anak, mempraktikkan ajaran Tuhan karena keteladanan merupakan pendidikan terbaik bagi setiap anak. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Sekolah atau dalam Islam sering disebut dengan madrasah merupakan lembaga pendidikan formal, juga membentuk kepribadian anak didik yang Islami. Bahkan sekolah bisa disebut sebagai lembaga pendidikan kedua yang berperan dalam mendidik peserta didik. Hal ini cukup beralasan sehingga bahwa sekolah merupakan tempat khusus dalam menuntut berbagai ilmu pengetahuan. Disebut sekolah bila mana dalam pendidikan tersebut diadakan di tempat tertentu, teratur, sistematis, mempunyai perpanjangan dalam kurun waktu tertentu, berlangsung dimulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, dan dilaksanakan berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan. Dan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Selain lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat juga mempunyai peranan penting dalam tanggung jawab dalam keberhasilan kependidikan. Masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman yang sama dan kehidupan sesuai dengan tradisi yang adat yang telah disepakati bersama. Dalam masyarakat, seseorang diajarkan untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Norma ini dapat dijadikan sebagai tempat belajar pada setiap orang, baik oleh orang dewasa, khususnya bagi anak-anak. Pada lingkungan masyarakat, setiap anak patut belajar tentang segala norma baik yang berlaku. Dengan begitu, anak akan menjadi tahu segala hal yang berkenaan dan boleh dilakukan pada lingkungan masyarakat. Adapun sosok pengarah yang patut memberi pelajaran kepada anak adalah seluruh elemen yang ada dalam masyarakat, terutama para tokoh masyarakat. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengaktifkan fasilitas yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah masjid, sebagai salah satu sarana yang ada di lingkungan pendidikan masyarakat. Masjid dapat dikembangkan sebagai salah satu pusat kegiatan pendidikan. Mungkin itu saja hasil dari pemaparan kami. Berhubung hari ini ada 2 kelompok yang presentasi, jadi untuk mengefisienkan waktu, kami batasi dengan 3 pertanyaan saja. Yang teman bisa tulis saja di kolom komentar. Selanjutnya saya alihkan kepada kelompok 11. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 11 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi mengenai pendidikan spiritual, perspektif filsafat pendidikan Islam. Nah, adapun anggotanya yaitu saya sendiri, Nur Afni, moderator, kemudian Muhammad Zulkifli, dan Yogi Prasetyo. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian pendidikan spiritual. Spiritual berasal dari kata spirit yang berarti jiwa atau sukma atau roh. Spiritual berarti kejiwaan, rohani, batin, mental atau moral. Kemudian pendidikan spiritual dalam kajian agama Islam pada dasarnya merupakan usaha konservasi atau perlindungan atas ajaran-ajaran agama Islam dalam rangka memupuk keimanan dan kepercayaan yang dilakukan personal atau perorangan atau komunitas agama Islam yang bersangkutan. Kemudian pendidikan spiritual merupakan usaha bagi para pemeluk untuk memberikan respon terhadap ajaran agamanya atau pemikiran dari luar agama yang diyakininya. Selanjutnya, pendidikan spiritual sebagai transmisi ajaran agama Islam dari generasi ke generasi, dan karenanya hal ini melibatkan tidak hanya aspek kognitif atau yang berkaitan dengan pengetahuan tentang ajaran agama Islam, namun melibatkan juga aspek afektif dan psikomotorik, yaitu mengenai sikap dan pengamalan ajaran Islam. Kemudian pendidikan spiritual dikenal sebagai proses pendidikan kepribadian yang didasarkan kepada kecerdasan emosional dan spiritual yang bertumpu pada masalah self atau diri. Keseimbangan menggunakan kecerdasan emosional dan spiritual dalam pembentukan kepribadian akan menciptakan insan kamil sekaligus mampu menjadi umat yang memiliki kesalehan individu dan kesalehan sosial. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan spiritual itu adalah pendidikan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dilakukan secara sadar untuk mengarahkan rohani agar tetap berjalan sesuai dengan fitrahnya, yaitu beriman kepadanya dan mengembangkan potensi ilahiyah sampai puncak dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rohaninya pun dapat mendorong aktivitas fisiknya atau tindakan sehari-hari agar selalu berjalan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tadi mengenai penjelasan materi terkait pengertian pendidikan spiritual. Selanjutnya, materi mengenai aspek-aspek pendidikan spiritual dan tujuan pendidikan spiritual akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Zulkifli. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek pendidikan spiritual. Alam manusia telah diciptakan, diadakan atau dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Dia telah menyerukan dalam fitrah diri mereka kecenderungan alamiah pada keimanan, ketauhidan, dan keberagamaan. Sunnah Nabawiyah menegaskan terhadap aspek-aspek sebagai berikut, yaitu aspek penjagaan spiritual. Menjadikan salah satu tanggung jawab bagi para orang tua dan para pendidikan tanggung jawab yang khusus dan tegas terhadap anak-anak mereka yang dalam masa balitanya masih lemah, layaknya adonan yang masih dapat dibentuk sebagaimana yang diinginkan oleh orang tua dan para pendidik, disertai dengan menguraikan kekuatan atau kompetensi dan persiapan yang alamiah. Selanjutnya ada aspek pembentukan spiritual. Aspek ini bertujuan pada penguatan iman dan akidah dalam diri atau jiwa anak-anak dan mempertahankan dan menguatkan nilai-nilai spiritual mereka dan meluaskan cahaya kesadaran mereka tentang pengetahuan terhadap agama dan menumbuhkan dan mencurahkan pengetahuan agama dan akhlak yang baik mereka dengan jalan yang sesuai dengan perkembangan pemahaman akal dan hasil mereka dalam belajar dan dalam mencari ilmu, dan mempermudah dan menunjukkan mereka dengan hal-hal yang menarik dan media-media pembelajaran pendidikan yang variatif yang mereka sukai dan senangi.
Selanjutnya aspek penyembuhan spiritual. Bahasan penting dalam pendidikan spiritual ini merujuk pada cara dalam menolong anak-anak yang telah sadar dan terlanjur sesat untuk kembali kepada keimanan yang benar dan akidah yang lurus. Dan hal tersebut dilakukan dengan membebaskannya, menyelamatkan mereka dari ikatan keraguan dalam berkaidah, dengan penyelamatan mereka dari kungkungan cakar penyelewengan agama, dan menjauhkan mereka dari tergelincirnya akhlak atau moral, dan mengajarkannya jalan yang lurus benar, dan menuntun mereka terus-menerus dalam kesabaran, toleransi, dan kasih sayang untuk kembali pada jalan keimanan dan kebenaran. Adapun tujuan pendidikan spiritual, menganalisis setiap muatan-muatan pendidikan roh atau spiritual dalam sunnah nabawiyah, dalam bahwa secara jelas pendidikan tersebut mengarah pada tujuan-tujuan utama sesuai dengan hadis-hadis yang sudah lalu. Tujuan utama yakni ada beberapa, yaitu yang pertama menanamkan dalam diri seseorang akidah yang benar dan keimanan yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada Tuhan selain Dia. Dialah Maha Pemilik segala sesuatu yang tiada sekutu baginya, yang Maha Pencipta dan Pengatur yang bijaksana, pemilik kesempurnaan yang mutlak, tidak ada yang serupa dengannya, tiada yang mendampinginya. Dialah sumber petunjuk dan sifat-sifat yang mulia serta kebaikan dan kenikmatan. Dengan hal tersebut maka dirinya terlindungi sejak kecilnya dari segala bentuk keraguan, kekufuran, kesesatan dan kemusyrikan. Yang kedua, mengarahkan manusia untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ubudiyah dan ibadahnya dengan cara menyerahkan hatinya kepada perbuatan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya, meminta kepribadiannya, keridoannya, memohon hidayahnya kepadanya, ia meminta pertolongan kepadanya, ia bertawakal dan meminta perlindungan, dan percaya dengan penuh keyakinan yang pasti bahwa tak ada yang dapat memanfaatkannya dan membahayakannya meskipun semua manusia berupaya untuk hal tersebut padanya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menanamkan keimanan kepada para malaikat, kitab-kitab samawi, para rasul dan para nabi, hari akhir dan takdir baik buruknya dalam diri pribadi seseorang setelah keimanan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna dari akidah yang benar dalam satu sisi, dan juga karena keimanan ini merupakan sumber dari sifat-sifat akhlak yang mulia dan hati yang hidup untuk mengharuskannya mengikuti jalan ketakwaan, kebaikan, dan petunjuk yang menjaga perilaku individu dari keburukan, kejelekan, kerusakan, dan kesesatan pada sisi lain. Selanjutnya, menyucikan jiwa seorang mukmin dan membersihkan dirinya yang itu dengan mencukupi kecenderungannya dalam beragama dan fitrahnya yang asli, yakni tauhid, dengan iman yang sempurna kepada Tuhan yang Maha Esa, Pencipta segala sesuatu. Dialah awal dan akhir, yang tampak dan yang tersembunyi, pengawas setiap hati manusia, yang Maha mengetahui segala rahasia-rahasia, mengetahui segala perbuatan. Ia melihat hamba-hambanya, namun hambanya tak mampu melihatnya, sedang Dia selalu bersamanya dimanapun mereka berada. Selanjutnya, menanamkan kecintaan seorang mukmin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi dan rasul, dan meniru segala contohnya, mengikuti sunnah-sunnah yang suci. Dialah yang telah Allah Subhanahu wa taala utus sebagai rahmat bagi alam semesta,
sebagai pemberi kabar baik dan pemberi peringatan, pemberi petunjuk dan penolong dari kesesatan, jalan keluar dari kesesatan menuju kebenaran, dan penyeru mereka ke jalan menuju surga, yang menjadi gambaran hidup bagi contoh yang nyata dari sifat-sifat mulia yang berdasar pada petunjuk kebenaran, kebaikan, ketakwaan, dan akhlak terpuji. Selanjutnya, mendorong setiap individu untuk mencari keutamaan dan nilai-nilai akhlak, rasa kasih sayang, dan menguatkannya dalam diri pribadinya sampai menjadi kebiasaan bagi dirinya yang ia kerjakan dengan tanpa ada paksaan atau ria serta kepinginan untuk didengar, dan itulah yang terbaik bagi dirinya sebagai timbal baliknya akan mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, membiasakan seseorang sejak kecil dengan jiwa pengorbanan, ketekunan, dan suka memberi, mementingkan kepentingan orang lain dan cinta kepada sesama, suka membantu pada orang lain dan suka menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Itulah hal yang membantu dirinya untuk membangun hubungan sosial yang erat dan kuat yang dikaitkan dengan rasa saling mencintai, mengasihi, saling toleransi, dan saling menyayangi. Sehingga dengan hal tersebut maka bahagialah dan baiklah kehidupan seluruhnya. Mereka saling bekerja sama seperti bangunan yang kokoh dalam mencapai atau mewujudkan tujuan-tujuan dan target-target akhir mereka, dan menjaga bangunan moral dan aturan sosial mereka dari kehancuran dan penyelewengan. Dan terakhir, penjagaan bagi setiap individu dengan imannya yang kuat dari terjerumus dalam keinginan syahwat, yakni hawa nafsu, cinta materi, dan pemenuhan tuntunan, dorongan, dan hawa nafsu, di mana hal-hal tersebut menyebabkan berlebih-lebihan dan ketamakan dalam pemenuhannya sehingga tidak sesuai dengan yang disyariatkan dan diatur oleh hukum-hukum agama yang benar. Hal-hal itu merupakan bahaya yang sangat merusak bagi kesehatan pikiran seseorang yang disebabkan oleh penyakit dan kekacauan pikiran, dan bagi kesehatan jiwa dikarenakan menyebabkan kemelencengan, frustasi, dan benturan. Bagi kesehatan raga menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit yang menyerang seluruh bagian tubuh. Dan dengan kondisi yang seperti itu, maka akan memberikan timbal balik kepada dirinya sendiri dan masyarakat dengan akibat yang sangat besar. Itulah tadi aspek-aspek dan tujuan pendidikan spiritual. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai nilai-nilai pendidikan spiritual akan dijelaskan oleh Saudara Yogi Prasetyo. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dari pendidikan spiritual, di mana nilai-nilai pendidikan spiritual merupakan pendidikan adalah merupakan pembersih jiwa atau perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa buku yang menuangkan tentang pendidikan spiritual secara umum atau keseluruhan, yaitu tentang perpindahan dari jiwa yang kotor menuju jiwa yang lebih bersih. Kemudian adapun tanda-tanda atau beberapa tentang sifat-sifat yang memiliki tentang cerminan dari jiwa-jiwa spiritual. Pertama, yaitu berani pada kebenaran dan takut pada kesalahan. Kedua, pandai menjaga kehormatan batin. Ketiga, tahu rahasia dari pengalaman hidup. Dan terakhir atau keempat adalah adil. Dalam pendidikan spiritual menurut Imam Al-Ghazali dilandaskan kepada ibadat yang bersifat vertikal dan adat yang bersifat horizontal, serta akhlak yang bersifat individual. Dan ketiga elemen-elemen tersebut mengacu pada pembentukan keharmonisan antara manusia
dengan Sang Pencipta manusia dan dengan manusia yang lainnya, dan dibangun kepada peserta didik harusnya mengarah ke 3 elemen tersebut, yakni spiritual ilahiyah, spiritual insaniyah, dan spiritual individual. Di mana spiritual ilahiyah yakni nilai yang lahir dari keyakinan atau kepercayaan berupa petunjuk dari supernatural atau Tuhan, nilai yang diwahyukan melalui Rasul yang berbentuk iman dan iman takwa yang diabadikan dalam Al-Quran. Abdul Majid memberikan uraian beberapa macam nilai ilahiyah yang sangat mendasar untuk diberikan kepada orang di dalam pendidikan secara hierarki. Nilai ilahiyah dapat dikelompokkan ke dalam 2 macam, yaitu nilai ilahiyah ubudiyah dan nilai ilahiyah muamaliyah. Pertama, nilai ubudiyah atau ubudiyah dalam segi bahasa diambil dari kata ibadah, yaitu menunaikan perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan tanggung jawab sebagai hamba Allah. Namun ubudiyah di sini tidak hanya sekadar ibadah biasa, ibadah yang memerlukan rasa penghambaan yang diinterpretasikan sebagai hidup dalam kesadaran sebagai hamba. Jiwa yang memiliki muatan sifat ubudiyah adalah jiwa yang mempunyai rasa seperti rasa takut, tawadu, rendah hati, dan ikhlas. Kedua adalah nilai muamalah, yaitu kaidah muamalah dalam arti luas, tata aturan ilahi yang mengatur hubungan sesama manusia dan hubungan antar manusia dan benda, atau disebut juga dengan nilai-nilai spiritual insaniyah. B. Nilai-nilai insaniyah. Nilai-nilai insaniyah produk budaya, yakni nilai yang lahir dari kebudayaan masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Selain nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai insaniyah juga perlu diajarkan kepada anak tentang nilai-nilai budaya. Sesungguhnya kita dapat mengetahui secara akal sehat, mengikuti hati nurani kita. Begitu juga dengan nilai-nilai insaniyah secara umum. Nilai insaniyah terdiri dari nilai rasional, nilai sosial. Nah, adapun selanjutnya tentang nilai-nilai spiritual individual adalah sebuah nilai yang mewujudkan kepribadian seseorang, nilai yang mempengaruhi bagaimana kepribadian seseorang terbentuknya dan dapat diterima di kalangan masyarakat. Nilai individual dapat berpengaruh kepada nilai spiritual insaniyah bahkan ilahiyah. Ketika individu manusia tersebut mempunyai karakter gamer atau berpikir tawadu, sabar, dan juga gemar gotong royong, maka akan menciptakan keharmonisan hubungan antara manusia dan Sang Pencipta manusia dengan manusia lainnya. Atau bisa juga dikatakan nilai spiritual individual merupakan ego dalam segi psikologi, super ego, dan juga ego. Mungkin itu pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah penjelasan materi dari kelompok kami mengenai pendidikan spiritual. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk mengirim di kolom komentar atau kolom chat. Sebelum itu, saya kembalikan ke moderator dari kelompok 10. Mungkin ada yang ingin dijawab dari pertanyaan-pertanyaan terkait materinya. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Aisula dan Anissa Fitri, karena pertanyaannya sama-sama menyinggung tentang, karena pertanyaan dari Anissa Fitri itu bagaimana peran filsafat pendidikan Islam dalam menumbuhkan sikap positif pada lingkungan masyarakat. Sedangkan pertanyaan dari Saudari Aisula itu bagaimana peran dan koneksi antara ketiganya, sehingga dari jawaban pertanyaan itu saya akan menggabungkan saja. Yaitu langsung saja dari pertanyaan Saudari Aisula. Bagaimana peran dan koneksi antara ketiga lingkungan dan lingkungan pendidikan Islam tersebut? Lingkungan pendidikan sangat berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, sebab lingkungan juga dikenal dengan institusi untuk merupakan tempat terjadinya proses pendidikan. Misalkan dari ketiga itu, misalkan seperti keluarga, sangat diperlukan untuk mendidik anak-anaknya sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, serta memberikan bekal kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya ketika berada di lingkungan sekolah dan masyarakat. Sementara itu untuk pada lingkungan sekolah dan juga berperan penting dalam proses pendidikan,
Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang dapat dihakikatnya sebagai institusi yang menyandang amanah dari orang tua dan masyarakat harus menyelenggarakan pendidikan yang profesional sesuai dengan prinsip-prinsip dan karakteristik pendidikan Islam. Sekolah harus mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan dan keahlian bagi peserta didiknya sesuai dengan kemampuan peserta didik itu sendiri. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Begitu pula pada masyarakat. Masyarakat dituntut perannya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang nyaman dan peduli terhadap pendidikan. Masyarakat diharapkan terlibat aktif dalam peningkatan kualitas pendidikan yang ada di sekitarnya. Jika ditinjau dari segi manfaatnya, pendidikan ini berperan dalam ada dua hal. Yang pertama, meningkatkan pendidikan informal, yaitu potensi-potensi yang ada dalam pendidikan individu. Tidak hanya sekedar hiasan untuk dirinya pribadi, tetapi harus dapat bermanfaat terhadap lingkungan masyarakatnya juga. Yang kedua, kelengkapan pendidikan formal, yang dimana pendidikan formal sebagai pelengkap. Artinya, jika ada hal yang tidak dapat terpenuhi dalam pendidikan formal atau sekolah, maka dapat dilaksanakan pada lembaga non-formal ini. Contohnya, pada masa sekarang terdapat pendidikan berbasis masyarakat yang memberi pengetahuan dan keterampilan yang belum tentu disampaikan di lembaga pendidikan formal, yang biasanya berbentuk lembaga kursus. Jadi, ketiga lingkungan pendidikan ini harus saling bekerja sama secara harmonis, sehingga terbentuklah pendidikan yang terpadu yang diikat dengan ajaran Islam. Dengan keterpaduan ini, maka diharapkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam komunitas masyarakat tersebut dapat ditegakkan sehingga terwujudnya masyarakat yang dibenahi dan tatanan masyarakat. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mungkin kepada Saudari Sarah Makfira ingin menambahkan dari pertanyaan Saudari Aisullah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mengenai peran dari lingkungan pendidikan Islam itu sendiri, saya rasa sudah cukup jelas dijelaskan oleh Saudari Umi Istiqomah. Adapun mengenai korelasi, jelas bahwa ketiga lingkungan pendidikan Islam ini pasti sangat berhubungan antara satu dan yang lainnya, karena untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, maka ketiga lembaga tersebut yang berupa keluarga, sekolah, dan juga masyarakat perlu bekerja sama secara harmonis. Dalam lingkungan keluarga, orang tua harus menyadari tanggung jawabnya dalam mendidik anak-anaknya. Selain itu juga, orang tua hendaknya mempersiapkan anaknya sebagai anggota masyarakat yang baik, sebab masyarakat yang baik itu berasal dari individu-individu yang baik. Dalam hubungannya dengan sekolah, sebagai lingkungan pendidikan formal, maka orang tua ini perlu untuk berkoordinasi dengan baik terhadap sekolah tempat anaknya menuntut ilmu. Bukan sekedar hanya menyerahkan begitu saja terhadap sekolah kemudian lepas tangan. Sebaliknya begitu pula pihak sekolah harus menyadari bahwa anak yang dititipkan di sekolah itu merupakan amanah dari orang tua, sehingga orang tua harus mengetahui mengenai perkembangan anak-anak mereka. Kemudian dalam hubungannya dengan masyarakat, maka sekolah harus mampu memperdayakan masyarakat seoptimal mungkin dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang diterapkan. Begitu pula pada masyarakat harus menyadari pentingnya penyelenggaraan pendidikan dalam upaya mencerdaskan umat, karena semakin berkualitas atau berpendidikan suatu masyarakat, maka semakin tinggi pula peradaban yang dihasilkan. Jadi menurut saya itu dibutuhkannya pendidikan yang terpadu antara ketiga lingkungan pendidikan tersebut agar mampu mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Fadlan Yusrangga, yaitu bagaimana pengaruh lingkungan terhadap pendidikan dari sudut pandang filsafat pendidikan. Dalam perspektif filsafat pendidikan, lingkungan dapat memberi pengaruh yang positif atau negatif terhadap pertumbuhan jiwa dan kepribadian anak. Karena pengaruh pendidikan yang dapat terjadi pada anak diantaranya adalah akhlak dan sikap keragamannya. Seperti yang menurut Milieu, yang dimana lingkungan ditinjau dari perspektif pendidikan Islam adalah sesuatu yang dapat dikelilingi tempat anak melakukan adaptasi, yang dimana
seperti lingkungan alam, seperti udara, daratan, pergunungan, sungai, danau, lautan, dan sebagainya. Yang kedua, lingkungan sosial seperti rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan menurut Ki Hajat Dewantara yang mengartikan lingkungan dengan makna yang lebih simpel dan spesifik, ia mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan ada pada 3 pusat, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan organisasi atau kemasyarakatan. Mungkin itu saja jawaban saya untuk pertanyaan dari Saudara Fadlan Yusrangga. Saya kembalikan kepada Saudara Fadlan Yusrangga. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari Saudari Fitri akan dijawab oleh Saudari Sarah Makfira. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun pertanyaan dari Saudari Fitri yaitu di makalah itu kami menyebutkan bahwa sebelumnya lingkungan pendidikan itu terdiri dari rumah, masjid, hutab, dan madrasah. Kemudian dilakukan penyederhanaan ke dalam 2 bentuk lingkungan, yaitu lingkungan pendidikan sekolah dan lingkungan pendidikan luar sekolah. Kenapa dilakukan penyederhanaan terhadap jenis-jenis atau macam-macam lingkungan itu sendiri? Karena rumah dan masjid ini sudah tergolong terhadap lingkungan pendidikan luar sekolah, di mana rumah itu adalah lingkungan keluarga dan masjid sendiri adalah lingkungan yang terdapat di masyarakat. Sedangkan untuk hutab itu sendiri, seperti hutab kan merupakan sejenis sekolah dasar di mana seorang muslim dapat diajarkan cara membaca, menulis, dan juga bahasa, serta studi Islam dan madrasah. Jadi menurut saya kenapa dilakukan penyederhanaan? Karena kenapa dilakukan penyederhanaan ke dalam lingkungan pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah? Karena 2 lingkungan ini sudah mencakup terhadap lingkungan-lingkungan yang ada di awal, yaitu lingkungan madrasah dan juga lingkungan hutab tergolong terhadap lingkungan sekolah, serta lingkungan rumah itu dan masjid tergolong terhadap lingkungan luar sekolah. Selanjutnya saya kembalikan ke Saudari penanya. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh pemateri. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari Saudara M. Gunawan akan dijawab kembali oleh Saudari Sarah Makfira. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari M. Gunawan tentang bagaimana peran lingkungan terhadap dalam perspektif pendidikan Islam. Secara tidak langsung sebenarnya pertanyaan ini sudah dijawab oleh Saudari Istiqomah tadi, bahwa peran lingkungan itu sangat dibutuhkan karena lingkungan itu sendiri berperan dalam menunjang terjadinya proses belajar mengajar secara aman, nyaman, tertib, dan berkelanjutan. Dengan lingkungan yang seperti itu, maka proses pendidikan dapat diselenggarakan menuju agar tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Mengapa kita harus mempelajari lingkungan pendidikan? Karena lingkungan pendidikan ini kan dibutuhkan untuk menunjang terjadinya proses pendidikan. Nah, bagaimana caranya kita menerapkan nilai-nilai pendidikan ketika kita tidak tahu bahwa ternyata lingkungan pendidikan itu ada begini. Sekarang kita berada di lingkungan yang seperti ini. Jadi saya rasa kenapa kita perlu untuk mengetahui lingkungan pendidikan agar kita dapat dengan mudah menerapkan nilai-nilai pendidikan itu sendiri. Saya kembalikan kepada Saudara penanya. Baik, selanjutnya kami alihkan dulu kepada kelompok 11 untuk menjawab pertanyaan dari Saudari
penanya-penanya. Moderator, Iya, kami Pak. moderator. Sebelum lanjut, ada yang mau saya tanggapi kalau bisa. Baik, silahkan kepada Saudara Aslan. Jadi untuk Saudari Istiqomah tadi sempat dijawab, yang digabungkan jawabannya dengan pertanyaan 1 dengan pertanyaan kedua. Di situ yang mengenai masalah korelasi, kalau tidak salah tadi, di situ dia menyebutkan ada 2 kata, yaitu pendidikan formal yang diistilahkan hanya sebagai hiasan. Makna konotasi daripada pendidikan formal bukan hanya secara hiasan tersebut, mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik lagi supaya kita pendengar ataupun audiens tidak mengartikan sesuai tidak mengartikan sekolah formal tersebut yang dibahasakan tadi dengan yang maksudnya kayak diartikan sendiri begitu. Maksudnya kasih penjelasan yang lebih jelas tentang konotasi kata tersebut yang tadi. Baik, mungkin tadi Saudara Aslan itu salah dengar, karena di sini yang saya tadi jelaskan itu tentang mengenai peningkatan pendidikan informal, yaitu potensi-potensi yang ada dalam setiap individu, tidak hanya sekadar hiasan untuk dirinya pribadi, tetapi juga harus dimanfaatkan terhadap lingkungan masyarakatnya. Itu tadi yang saya bilang, bukan sekolah formal sebagai hiasan. Bagaimana dengan Saudara Aslan? Nah, itu yang tadi yang bukan hanya sebagai hiasan. Makna dari bukan hanya sebagai hiasan itu bagaimana makna konotasinya supaya kita tidak mengartikan salah arti begitu. Oh, jangan deras. Jelaskan Triple D. Ya, halo. Baik, kita langkahi dulu saja pertanyaan dari Saudara Aslan. Selanjutnya saya alihkan kepada kelompok 11 untuk menjawab pertanyaannya. Baik, kelompok kami akan melanjutkan. Adapun pertanyaan dari Saudara Aslan, yaitu bisakah dibacakan satu dalil, apakah itu ayat Al-Quran dan tafsirnya ataupun satu hadis yang menjadi landasan dari tujuan pendidikan spiritual yang tentu relevan dengan materi yang dibawakan. Baik, adapun jawaban dari pertanyaan Saudara Aslan akan dijawab oleh Saudara Zulkifli. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Aslan. Jadi tafsirannya dulu saya baca. Tidak ada tindakan manusia yang tidak mempunyai tujuan. Allah sebagai zat pencipta yang agung menciptakan manusia dan alam semesta dengan tujuan penciptaannya. Dengan acuan ini manusia dan makhluk ciptaannya juga memiliki tujuan dalam kehidupannya, yaitu untuk mengabdi kepadanya, menjadi rahmat bagi seluruh alam ciptaan dengan penuh ketabahan dan ketundukan terhadap ajaran Tuhannya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 37, yaitu Khuliqal insanu min ajal sa'urikum ayati fala tastajilun. Manusia diciptakan tergesa-gesa, kelak aku akan perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku, maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Itulah tadi jawaban dari saya. Kembalikan kepada moderator. Jelas juga?
Bagaimana kepada saudara penanya, apakah dapat disimpulkan jawaban dari atau diterima? Bagaimana? Saya kembalikan kepada saudara penanya. Ya, saya rasa jawabannya bagus karena sudah tekstual, tapi makna dari arti ayat tersebut tidak dipahami karena tidak dijelaskan perkata-perkata begitu. Maksudnya kalau ada tafsirnya bisa dilampirkan supaya kita lebih mengerti begitu. Kalau secara tekstual kayaknya kalau didengar itu kayak tinggi sekali bahasanya. Baik, terima kasih atas tanggapan dari saudara Aslan. Mungkin untuk lebih jelasnya, bisa kita cari atau searching di Google karena jawaban yang kami dapat itu juga dari Google atau internet. Jadi bisa dibaca, dipahami baik-baik. Tafsiran yang dibaca oleh pemateri dari kelompok kami beserta ayatnya mungkin dapat dicari makna atau arti lebih lanjutnya di internet. Baik, terima kasih atas jawabannya, moderator. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Muhammad Fadlan Yusirangga, yaitu bagaimana eksistensi pendidikan spiritual dalam sistem pendidikan nasional. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fadlan. Perlu kita pahami bahwa pendidikan spiritual ini masuk ke dalam submateri atau materi dari pendidikan Islam. Nah, eksistensinya di sini dalam pendidikan Islam kita mempelajari materi mengenai pendidikan spiritual untuk meningkatkan spiritualitas dari diri kita, meningkatkan terkait rohani dan jiwa kita terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala beserta ajaran dan larangannya, perintah dan larangannya. Kemudian kaitannya eksistensi dengan pendidikan nasional, pendidikan spiritual ini termasuk ke dalam materi dari pendidikan Islam. Kemudian pendidikan Islam ini adalah suatu subsistem pendidikan yang ada di pendidikan nasional. Baik, itu jawaban dari saya kembalikan kepada saudara penanya. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari saudara Muhammad Tanno, yaitu mengenai jelaskan apa perbedaan dari pendidikan spiritual, pendidikan Islam, pendidikan nasional. Apakah perbedaan dari ketiganya, baik itu dari segi tujuan, nilai, ataupun aspeknya? Akan dijawab oleh saudara Yogi Prasetyo. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam pandangan saya ataupun dalam kilas balik, perbedaan dari pendidikan spiritual, Islam, dan juga nasional yaitu pada sifatnya yang merujuk kepada pendidikan spiritual merujuk kepada psikologi atau kejiwaan daripada seseorang yang mengarah kepada manifestasi tindakan perilaku dari sifat dari kejiwaan tersebut yang menghasilkan tindak laku yang baik ataupun buruk. Sedangkan pendidikan Islam merujuk kepada tindakan ataupun merujuk kepada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyucikan diri ataupun memahami tentang apa itu arti Islam, apa itu arti perdamaian. Dan kemudian tentang pendidikan nasional merujuk kepada tindakan tentang ilmu-ilmu yang lebih bersifat saintik seperti matematika, IPA, IPS yang lebih merujuk kepada dunia lokal ataupun khalayak umum. Sedangkan untuk tujuan dari nilai pendidikan spiritual Islam dan juga nasional itu memiliki satu tujuan, yaitu merubah tingkah laku ataupun perubahan karakter dari suatu individu yang buruk menuju sesuatu yang lebih baik, entah itu dari tingkah laku, etika, ataupun pemahaman tersebut. Sedangkan nilai-nilainya tidak terlalu beda jauh, yaitu antara nilai-nilai budaya lokal dan juga budaya-budaya Islam yang berpadu, yang menciptakan sebuah keharmonisan. Seperti salah satu contohnya itu tentang nilai-nilai angklung, wayang, sebagaimana
sebagaimana sebagai media penyebaran Islam dan juga media pembelajaran untuk memberikan sebuah pemahaman melalui situs drama ataupun situs tindakan dari wayang-wayang orang tentang nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalamnya, dan termasuk juga dari nilai-nilai adat kebudayaan Bugis. Salah satunya adalah mapatabe atau meminta izin terlebih dahulu sebelum melakukan apa-apa segala aktivitas yang mencakup kehidupan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin di sini kita dapat berdiskusi mengenai nilai-nilai yang terkandung pada pendidikan spiritual itu sendiri. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok kami terkait pertanyaan dari saudara Muhammad Anno. Saya kembalikan ke saudara penanya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah masuk kepada materi kelompok 11, yaitu terkait pendidikan spiritual. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator dari kelompok 10. Mungkin masih ada pertanyaan yang ingin dijawab. Baik, terima kasih atas. Saya akan menjawab kembali pertanyaan dari Saudari Anissa Fitri, yaitu bagaimana peran filsafat pendidikan Islam dalam menumbuhkan sikap positif pada lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, filsafat Islam memiliki beberapa peran dalam menumbuhkan nilai positif dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, peran filsafat sebagai pendobrak, di mana maksudnya bahwa filsafat mendobrak keterjungkungan pikiran manusia. Dengan memahami dan mempelajari filsafat, manusia dapat menghancurkan kebekuan bahkan keterkungkungan pikiran. Dengan kembali mempertanyakan segala pendobrakan ini bisa membuat manusia terbebas dari kebekuan dan keterkungkungan. Yang kedua, peran filsafat sebagai pembebas, di mana bagi masyarakat filsafat berperan sebagai pembebas pikiran manusia. Pembebasan ini membimbing manusia untuk berpikir lebih jauh, lebih mendalam, lebih kritis terhadap segala hal, sehingga manusia bisa mendapatkan kejelasan dan keterangan atas seluruh kenyataan. Yang ketiga, peran filsafat sebagai pembimbing, di mana peran filsafat ini adalah selain memiliki peran bagi manusia, filsafat ini juga berperan bagi ilmu pengetahuan umumnya. Seperti yang dikatakan oleh Descartes, filsafat adalah himpunan dari segala pengetahuan yang pangkal penyelidikannya adalah mengenai Tuhan, alam, dan manusia. Dan yang terakhir, peran filsafat sebagai penghimpun ilmu pengetahuan, yang dimana maksudnya memahami perannya sebagai penghimpun. Maka filsafat dapat dikatakan merupakan induk segala ilmu pengetahuan atau bagi Bacon, filsafat adalah induk agung dari ilmu-ilmu. Ia menangani semua pengetahuan selain sebagai induk yang menghimpun semua pengetahuan. Bagi ilmu pengetahuan, filsafat juga mempunyai peranan lain, yakni sebagai pembantu ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja jawaban saya dari pertanyaan Saudari Anissa Fitri. Saya kembalikan kepada Saudari penanya. Baik, kita beralih kepada pertanyaan tadi Saudara Aslan, yaitu kata hiasan. Perlu saya ulangi lagi kata-katanya. Peningkatan pendidikan informal, yakni pendidikan yang ada dalam setiap individu tidak hanya sekedar hiasan. Maksudnya, pendidikan itu hanya sekedar nama saja, tetapi tidak dimanfaatkan. Jadi kata hiasan itu hanya sekedar nama, bukan hanya sekedar nama untuk dirinya sendiri, bahwa dia mengikuti pendidikan informal, tetapi juga pendidikan itu harus dimanfaatkan untuk lingkungan masyarakat sekitarnya. Bagaimana dengan Saudara Aslan? Ya, saya rasa jawaban yang sudah bagus, sudah dipahami. Terima kasih atas jawabannya, moderator. Baik, selanjutnya saya
Itulah tadi jawaban dari materi kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Oke, baiklah. Nanda semua. Ya. Terima kasih banyak atas diskusinya pada sore hari ini dari kelompok 10 dengan 11 ya, yang cukup dinamis, dialektis, dan memberikan wawasan yang luar biasa kepada kita semua, sehingga kita patut berikan apresiasi, aplaus kepada kedua pemakalah. Baiklah, Ananda semua, apa yang kita perbincangkan sore hari ini, ya rupanya sangat bersemangat sekali. Meskipun di luar sana cukup dingin ya cuaca, tapi di forum kita ini penuh dengan kehangatan, memperbincangkan satu tema yang sangat urgen untuk kita diskusikan, yakni lingkungan pendidikan Islam dan pendidikan spiritual. Saya sedikit memberikan catatan tambahan terkait dengan tema sentral yang kita perbincangkan pada sore hari ini, yakni ketika berbicara tentang lingkungan pendidikan Islam, maka kita bisa memahami bahwa manusia itu terlahir dengan potensi yang luar biasa, diemban, dan tentu membutuhkan satu intervensi dari luar dirinya. Jadi kalau bicara tentang lingkungan, segala sesuatu yang bisa memantik pengembangan potensi atau perilaku peserta didik dari luar diri yang bersangkutan, itu adalah lingkungan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan begitu sangat penting bagi setiap umat manusia, karena dengan lingkungan itulah yang tentunya akan memberikan pengaruh signifikan di dalam membentuk kepribadian yang berintegritas atau membentuk karakter dan perilaku. Ya, ini juga mengacu kepada salah satu hadis Nabi yang sangat populer dalam dunia pendidikan Islam, yakni kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi ayyunasranihi ayyuhafisanihi. Jadi setiap manusia itu terlahir dalam kondisi fitrah, hanya bapaknya lah atau lingkungan di luar lah dari dirinya yang akan mempengaruhi apakah dia menjadi seorang yang Nasrani, Majusi, atau Yahudi, dan seterusnya. Jadi hadis ini telah menggugat kepada kita semua bahwa pendidikan Islam itu sangat penting memperhatikan yang namanya lingkungan. Jadi apa yang ada di luar diri kita itu adalah lingkungan pendidikan, dan apa yang ada di luar diri kita yang kita berinteraksi dengan di luar itu, maka itu akan memberikan pengaruh yang signifikan di dalam proses perkembangan kepribadian setiap manusia. Nah, tadi mencoba untuk memetakan trilogi lingkungan pendidikan oleh pemakalah, yakni ada lingkungan pendidikan informal, lingkungan pendidikan formal, dan lingkungan pendidikan non formal. Dan ini tentu kita perlu mengkaji secara mendalam bahwa lingkungan pendidikan yang terpetakan ini harus bersinergi, saling terkait, saling memberikan kontribusi
untuk memperkuat pengembangan kepribadian atau potensi peserta didik. Nah, tentu setiap lingkungan ini punya aksentuasi atau penekanan tugas masing-masing sehingga tidak mengalami pengulangan atau tidak saling tumpang tindih. Kita memulai dari lingkungan pendidikan keluarga atau informal. Nah, kita memahami bahwa lingkungan keluarga ini orang dewasa atau orang tua adalah guru yang pertama dan utama. Nah, tentu hal yang paling mendasar dilakukan oleh keluarga adalah melakukan internalisasi tentang nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai akhlakul karimah. Jadi keluarga itu fungsi utamanya di sana sebagai hal yang fundamental. Jadi bagaimana keluarga membentuk kepribadian anak yang memiliki nilai-nilai spiritual yang tangguh, yang kuat, dan dapat terejawantahkan ke dalam perilaku dan akhlakul karimah. Nah, ini yang menjadi tugas utama ya bagi keluarga. Nah, ketika keluarga berhasil menanamkan nilai-nilai teologis, nilai-nilai keagamaan, dan akhlakul karimah bagi anak-anaknya, maka tentu lingkungan pendidikan formal, yakni sekolah, ini akan dapat dimaksimalkan sedemikian rupa. Jadi, kenapa orang tua mengirimkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan formal? Tentu punya alasan yang kuat, alasan yang mendasar, yakni di dalam konteks syiar Islam disebutkan bahwa didiklah anak kalian berdasarkan zamannya. Jadi dengan demikian, salah satu pesan dari Adagium ini menunjukkan bahwa ketika anak ini tumbuh dan berkembang potensinya, maka tentu dia membawa dunianya sendiri yang belum tentu sama dengan dunia yang ada dalam pendidikan lingkungan keluarga. Dan di sisi lain bahwa potensi yang berkembang dalam diri anak boleh jadi orang tua tidak memiliki pengetahuan, kecakapan, infrastruktur untuk mengembangkan potensi anak-anaknya secara efektif dan efisien. Sehingga tentu solusinya adalah menyerahkan kepada lingkungan pendidikan formal untuk mengembangkan secara efektif potensi anak itu. Aspek yang lain adalah orang tua dengan tuntutan untuk menjaga menghidupi keluarga, yakni kadangkala kesibukan dalam mencari nafkah, bekerja di luar rumah, sehingga kurang sekali waktunya untuk mendidik anak di rumah, sehingga solusinya adalah mempercayakan sekolah untuk mendidik anak-anaknya. Jadi ketika anak pergi ke lingkungan sekolah, maka tentu di sini anak secara mental, secara spiritual, secara akhlakul karimah sudah siap belajar di sekolah. Jadi anak yang bagus akhlakul karimahnya, karakternya, dan tentu agamanya ke sekolah, maka sekolah akan bekerja secara efektif di dalam pengembangan potensi yang lain pada diri anak itu sendiri. Jadi potensi anak yang menjadi fokus utama pengembangan di sekolah adalah yakni pengembangan kecerdasan intelektual dan kecerdasan vokasional. Yakni tentu di sekolah itu adalah tempatnya belajar, tempatnya melakukan kajian, diskusi, perdebatan, penelitian, dan berbagai kajian atau riset di laboratorium. Nah, ini tentunya tugas sekolah itu akan memaksimalkan potensi peserta didik dalam pengembangan kecerdasan intelektual dan vokasional. Nah, apabila anak yang dari lingkungan keluarga
tidak maksimal atau tidak beres dari sisi agama dan akhlaknya, maka sekolah akan menghadapi kendala-kendala di dalam pengembangan kecerdasan spiritual dan tentu emosional. Nah, kita memahami bahwa kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional menjadi prasyarat bagi keberhasilan pendidikan atau kecerdasan intelektual di sekolah. Nah, ketika anak yang diterima di sekolah membutuhkan pembinaan dari sisi spiritual dan emosional, maka sekolah akan tersita waktunya untuk memaksimalkan pengembangan kecerdasan intelektual dan vokasional itu. Dan itulah yang banyak dirasakan di sekolah-sekolah, apakah di pesantren, di madrasah, atau di perguruan tinggi. Karena kenapa? Ya, kita banyak menghabiskan waktu menggembleng atau membina peserta didik untuk ranah spiritual dan akhlakul karimah. Karena kenapa? Kalau ini yang belum beres, belum mapan, maka tentu sikap dan respon terhadap kegiatan belajar di sekolah itu tidak akan maksimal. Sehingga itu dulu harus dibenahi. Nah, repotnya guru-guru atau dosen di lembaga pendidikan formal ini ketika tidak tuntas tugas dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anaknya, terutama penguatan kecerdasan spiritual dan emosional itu sendiri. Kemudian selanjutnya, ketika di sekolah, tentu pengembangan potensi ini dari sisi intelektualitas dan vokasional atau kecakapan hidup atau life skill. Nah, disinilah harus dimaksimalkan di lembaga pendidikan. Sama halnya dengan Ananda semua di perguruan tinggi, di kampus inilah merupakan tempat untuk menggembleng diri, mempersiapkan diri dari sisi kecerdasan intelektual dan kecerdasan vokasional sebelum terjun ke dunia masyarakat. Jadi masyarakat ini juga punya tanggung jawab sesungguhnya, yakni membangun atau mengembangkan kecerdasan sosial. Meskipun sekolah itu merupakan unit sosial yang terkecil, begitu juga dengan keluarga. Namun demikian, masyarakat menjadi tempat evaluasi secara komprehensif dan universal, seperti apa generasi luaran sekolah atau lembaga pendidikan itu, apakah sudah memiliki daya saing, keunggulan, atau memiliki kecakapan yang fungsional yang dapat diberdayakan di masyarakat. Nah, bagaimana dia bisa bertahan di masyarakat? Tentu di sini bekal dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Jadi ketiga lingkungan ini harus berjalan secara sinergis untuk melahirkan generasi Muslim yang dapat melahirkan peradaban itu sendiri. Dan meskipun ya kita sudah ada di masyarakat, maka tentu nilai-nilai pendidikan dari lingkungan sekolah atau formal dan lingkungan keluarga itu tidak boleh lepas. Harus selalu diasah, selalu dirawat, selalu dikembangkan, karena kita berada dalam lingkungan sosial masyarakat yang dinamis. Nah, itulah sekira inti tentang pentingnya lingkungan pendidikan Islam bagi generasi muda. Nah, bagaimana dalam era digital sekarang ini? Jadi ini terjadi pergeseran, transformasi kehidupan yang mengalami disrupsi atau tantangan yang mengarah kepada atau berakibat kepada istilah shock culture, adanya budaya yang shock atau rasa kaget ya melihat situasi dan kondisi sekarang ini, yang mana bahwa kita berada pada suatu era digitalisasi dalam dunia pendidikan, digitalisasi dalam berbagai segmen kehidupan. Kita lebih banyak berinteraksi dari dunia nyata menuju dunia maya. Segalanya bisa dikembangkan melalui dengan pendekatan digital. Dan ini merupakan satu tantangan baru bagi kita, dan tentu bukan lari dari persoalan ini, tapi
kita harus menghadapinya secara arif dan bijaksana. Karena sebagai bagian dari tuntutan dan kebutuhan hidup, bukan sebagai satu pilihan. Dengan demikian, pendidikan Islam tentu punya tambahan lingkungan, yakni lingkungan digital. Ya, karena misalnya yang banyak mempengaruhi perkembangan karakter peserta didik adalah lingkungan digital, yang banyak memberikan nuansa dan suasana baru bagi mahasiswa adalah dunia digital, yang mana di dalam dunia digital itu ada media sosial, ada informasi dan berbagai sumber, ada ilmu dari berbagai referensi, ada video YouTube dan seterusnya. Itu memberikan ruang kepada kita sebagai bentuk lingkungan baru dalam konteks pendidikan. Jadi ini menjadi satu alternatif bahwa pemetaan lingkungan pendidikan Islam itu ya rupanya tidak cukup dengan 3 lingkungan itu. Tapi melihat kondisi sekarang ya rupanya bertambah lingkungan digital sebagai bagian dari suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan potensi peserta didik itu sendiri. Selanjutnya saya sedikit menambahkan tentang pendidikan spiritual. Tadi ada yang menarik ya. Memang pendidikan spiritual ini kalau dilihat secara leksikal bahasa tentang spiritual itu, yakni satu dimensi eskatologis, satu dimensi kegaiban ya, bahasa agama gaib, yang mana bahwa setiap manusia memiliki ruang spiritual, ruang tentang jiwa yang terdalam, ruang tentang ruh yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi ada yang dikenal dengan istilah God spot, ya, bahwa di dalam kajian neuroscience, yakni kajian tentang otak, brain, bahwa di otak itu ada yang disebut dengan God spot, yakni titik Tuhan di dalam otak manusia. Itu artinya bahwa manusia secara ilmiah punya ruang spiritual yang dimiliki dan tentu secara potensial selalu cenderung untuk mencari sisi spiritualitas dalam hidupnya. Nah, meskipun dalam satu karya yang luar biasa ada yang tertulis tentang kehampaan spiritual di era globalisasi. Artinya bahwa spiritualitas yang redup di dalam diri manusia itu akan berimplikasi kepada kegelisahan, kecemasan, kegalauan. Nah, inilah yang tentunya perlu kita kembangkan, perlu kita tanamkan. Satu tokoh yang sangat terkenal tentang kecerdasan spiritual itu yang disebut dengan Ian Marshall. Ian Marshall ini merupakan ilmuwan dari Amerika yang merupakan berlatar Yahudi, mengembangkan konsep kecerdasan spiritual itu. Yang tentunya di dalam kajian spiritual, semua agama tentu memiliki relasi yang kuat dengan nilai-nilai spiritualitas. Karena kalau berbicara agama berarti kita berbicara tentang eskatologi atau berbicara tentang hal yang gaib, di mana di situ ada dimensi abstrak yang disebut dengan Tuhan, kemudian makhluk gaib, ada surga, neraka, dan seterusnya. Jadi kita sedikit bawa masuk spiritualitas itu ke dalam ruang Islam. Ya, tentu di sini sangat penting bahwa spiritualitas itu sebagaimana tadi diartikan bahwa merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh manusia yang tentu membutuhkan intervensi. Intervensi inilah yang disebut dengan pendidikan. Jadi potensi spiritual selalu ada pada diri manusia. Itulah kita membutuhkan satu strategi untuk memberikan penguatan-penguatan. Tentu selalu ada pemantiknya, selalu ada rangsangan. Jadi ketika stimulus yang diberikan untuk memperteguh spiritualitas pada diri manusia, maka tentu di sini akan menjadi satu inspirasi yang mencerahkan. Tentu dari dalam bisikan hati nurani manusia itu sendiri. Dalam konteks agama Islam, ya tentu nilai-nilai spiritualitas ini sangat penting dan kadang-kala diarahkan kepada dunia tasawuf.
Jadi untuk memperkuat dunia spiritualitas, mulai dari pendekatan teologi maupun kepada tasawuf, bahkan ada ilmu kalam. Kalau di dalam teologi dikenal dengan ketauhidan, yang paling melekat di situ ya. Ilmu tauhid ini tentu berbicara tentang keesaan Tuhan dan hubungannya dengan ciptaannya. Nah, kita mengenal ada yang disebut dengan tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asmaul husna. Jadi yang paling populer itu ya rububiyah dan uluhiyah. Jadi kalau bicara tentang rububiyah berarti suatu keyakinan yang paling mendalam, yang paling pokok adalah bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki kekuasaan tak terbatas dan memiliki perhatian kepada seluruh ciptaannya. Dialah yang menghidupkan dan juga yang mematikan. Tapi dengan penuh sifat Rahman dan Rahim, maka hamba-hambanya atau ciptaannya itu selalu di dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu perlu ada keseimbangan dengan disebut dengan tauhid uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah di sini satu bentuk pengakuan dari manusia atau dari hambanya bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang membutuhkan kekuatan dasar yang mengendalikan alam jagat ini. Itulah yang disebut dengan ilah atau Allah atau Tuhan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Refleksi dari pengakuan itu tentu melalui dengan ibadah. Jadi ibadah inilah dalam konteks Islam itu merupakan bagian dari satu bentuk kecerdasan spiritual untuk memperkuat, untuk meyakinkan kepada Sang Pencipta, Sang Tuhan, bahwa saya membutuhkan perlindungan, saya membutuhkan sifat Rahman dan Ar-Rahim agar dalam hidup ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan bersama atau harapan kita. Jadi ini tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Nah, tentu implikasinya di dalam konteks kehidupan sosial. Siapa yang memiliki tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah dalam konteks ini pendidikan spiritual, maka dia akan menjalani hidup ini dengan penuh ramah, penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kalau yang kita sebut sekarang adalah dia akan menjadi moderat dalam beragama. Jadi sekarang ada program yang disebut dengan moderasi beragama atau dengan pendekatan wasatiyah. Jadi pendekatan ini sesungguhnya adalah bagaimana menjaga nilai-nilai agama itu sendiri atau nilai-nilai spiritual berada pada posisi tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tapi dia akan selalu mengembangkan konsep adil dan konsep berimbang. Itulah nilai-nilai spiritualitas dalam diri kita. Nah, bagaimana hubungannya dengan pendidikan nasional? Tentu memiliki relasi yang kuat. Indonesia bukanlah negara agama, tetapi konteks agama tidak bisa dilepaskan dari Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang menghargai, menghormati, bahkan tidak mengizinkan rakyatnya tidak memiliki agama, ya, atau ateis. Kita bisa lihat di dalam Muqaddimah Undang-Undang 45 atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menunjukkan bahwa landasan ideal konstitusional di dalam berbangsa adalah harus berketuhanan. Di dalam Pancasila, landasan ideal ideologi Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, sebagai gambaran bahwa kita harus memiliki nilai-nilai spiritualitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi saya kira karena waktu sangat sempit, inilah saya kira catatan tambahan dari saya yang luar biasa diskusinya pada sore hari ini. Dan bagi Anda semua, karena makalah kita sudah selesai, maka saya menyampaikan bahwa tugas akhir dari Anda semua adalah sebagai pengganti ujian akhir semester, yakni silakan tugas kelompoknya itu dikemas kembali menjadi satu naskah artikel yang disubmit pada jurnal Al-Islah yang saya sudah kirim linknya di grup kita. Jadi tolong
tugasnya itu diperhatikan dan disesuaikan dengan template yang ada di Jurnal Al-Islah di Mandalay. Ya, tentu ada turnitingnya juga ya. Jadi maksimal turnitingnya itu 30%. Jadi itu kerja kolektif kelompok saudara Anda semua berdasarkan pembagiannya kemarin, dan kita harapkan ya tugas ini secepatnya di store atau dikerjakan supaya tidak terlambat untuk menginput nilai. Kalau cepat nilainya diinput, berarti ada waktu untuk mungkin ada semacam minta klarifikasi kenapa nilainya seperti itu. Jadi kalau terlambat ya tentu akan mempersempit ruang gerak untuk mempertanyakan kenapa nilai saya seperti itu. Jadi nanti kalau tugasnya sudah disubmit ya tentu di screenshot dan kemudian diupload di WA Group supaya kontrolnya saya bisa langsung melihat siapa yang sudah ini, dan saya akan periksa tentang kesesuaian naskah yang disubmit dengan template yang ada di Jurnal Al-Islah. Segera demikian, Anda sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan terkait dengan tugas akhirnya, silakan. Sudah dipahami semua tugas akhirnya? Oke, baiklah untuk kita semua. Baiklah, ada mata kuliah filsafat pendidikan. Alhamdulillah berjalan, kita bisa tunaikan sampai pada pertemuan pada sore hari ini. Kita menyadari bahwa selama dalam proses perkuliahan ini begitu banyak kendala, banyak tantangan, baik tantangan teknis, tantangan tugas maupun tantangan dari alam, sehingga kita tidak memungkinkan untuk bertemu langsung di ruang kelas. Kami juga menyadari bahwa kegiatan di kantor kadang-kala tiba-tiba ada kegiatan dinas ya, itu yang menjadi penghambat ya untuk interaksi kita secara masif di dalam perkuliahan filsafat pendidikan ini. Dan mungkin ada hal yang kurang berkenan selama ini, selama interaksi kita di satu semester, segera itu bagian dari proses dinamika dan proses perkembangan secara dialektis untuk menuju kepada kesempurnaan. Tidak ada manusia yang sempurna, masalah, kesalahan dan kekurangan itu bagian dari hal yang humanis. Sesungguhnya kita semua melangkah menuju kepada kesempurnaan. Dan semuanya ada hikmahnya, dan itulah hikmah yang kita bisa ambil sebagai proses inventarisasi di dalam membenahi kepribadian kita masing-masing. Baiklah, terima kasih atas segala atensinya. Semoga selalu sehat walafiat dan dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan target waktu dan schedule atau template yang diharapkan. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama membaca kalimat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita istirahat ya.